Halo Juragan, di sini dengan Iqbal. Terakhir saya pakai HP Evercost itu pas zaman Android One pertama, Gan. HP itu benar-benar berkesan. Sekarang nyoba lagi HP Evercost. Dengan harga 2 jutaannya sih oke. Tapi sejujurnya saya kurang puas sama spesifikasi yang dikasih. Mengingat HP dengan harga segini banyak brand yang ngasih spesifikasi lebih tinggi lagi. Karena spesifikasinya udah lebih banyak yang bagus, berarti tinggal ke pengalaman penggunaannya sama baterai monsternya kan, 6200 mAh. Maka dari itu, kita mulai aja reviewnya. Y2 ini unibody kan, dengan bagian belakang yang nggak bisa dilepas. Desainnya oke, karena baterainya 6200 mAh, jadi saya nggak bakal protes masalah ketebalan, beratnya, atau lebarnya. Karena saya juga ngerti, ukuran baterai 6200 mAh tuh gede banget. Jadi nggak mungkin kalau HP-nya bakal ringan, mungil, sama tipis kan nggak mungkin. Langsung to the point aja ya kan. Ada yang saya kurang srek sama desain Y2 ini. Pertama, peletakan kamera belakangnya. Menurut saya ini terlalu atas kan. Posisi ini bikin bagian belakang HP ini nggak elegan. Coba kalau lebih ke bawah sedikit, pasti lebih bagus. Kedua, HP ini punya layar lekung 2,5D, tapi sama sekali nggak kerasa kan. Kenapa? Karena ujung lekungan ini dihalangi oleh frame yang lebih tinggi dari lekungan tersebut. Jadi kalau agak elus-elus layarnya dari pinggir, feel 2,5D-nya ini hilang. Tapi untungnya 2,5D-nya ini masih kelihatan kan. Tapi selain ada yang saya kurang serak, ada juga yang saya suka kan dari Y2 ini. Pertama, bezel Y2 ini beneran metal. Sekali aja megang Agan pasti langsung tahu kalau ini metal. Tombol-tombolnya juga metal. Kedua, HP ini kokoh dan solid banget kan. Kerasa mahal pas dipegang. Jadi feel kayak gini nih saya rasain juga di Zook Z1 kan. Kita lihat ke bagian belakang, Y2 menggunakan bahan plastik glossy yang gampang kotor dan ninggalin sidik jari. Walaupun begitu, HP ini nggak licin kan. Di bagian kiri ada SIM tray bertipe hybrid. Jadi Agan milih antara dual SIM atau single SIM plus micro SD. HP ini mendukung 4G di kedua slotnya. Di bagian kanannya ada tombol power sama tombol volume yang penempatannya pas dan mudah dijangkau sama jempol Agan. Untuk tombol yang satu lagi kita bahas ntar ya kan. Di bagian bawah ada port micro USB sama mikrofon. Di bagian atasnya ada lubang jack 3,5 mm sama infrared. Saya nggak nemuin secondary mikrofon di HP ini kan. Di bagian depannya ada kamera 8 MP yang resolusinya gede banget untuk ukuran kamera depan. Terus ada sensor proximity, sensor cahaya sama LED notifikasi. 3 tombol kapasitif Y2 ini yang nyala cuma tombol tengahnya doang kan, yang bulat. Overall desainnya yaitu tadi. Kalau kameranya nggak di atas kayak gitu, sama lekungan 2,5D-nya dibiarin kebuka, HP ini bakal kelihatan oke banget. Lanjut ke layar, Y2 pakai layar berukuran 5,5 inci dengan resolusi HD 720 dan IPS LCD. Kacanya pakai oleophobic coating sama perlindungan dari Dragon Trail. Ngelus layar HP ini tuh kerasa lembut banget kan, enak banget diusap-usap, noda juga nggak gampang nempel di layar. Terus saya ngerasain kelebihan lain dari layar HP ini kan, yaitu keluaran gambarnya. Y2 ini layarnya kinclong banget. Maksud kinclong adalah warna dari layarnya ini bagus, kerapatannya bagus, terus kontrasnya juga bisa dimaksimalin dengan banget. Jadi walaupun dipakai di luar ruangan, secerah apapun kondisi luar, layar ini bakal tetap kelihatan kan. Untuk harga 2 jutaan saya suka banget sama layar HP ini, bagus. Sensor cuma ada yang esensial aja kan, gyroscope nggak ada. Di UI-nya, Evercost Y2 pakai UI stok Android yang dikasih sedikit kustomisasi, sedikit banget. UI ini berjalan di OS Android Lollipop 5.1. Tampilannya kayak tampilan Lollipop murni aja kan. Halaman menunya ada application drawer, terus notif barnya juga bisa ditarik 2 kali. Feel berselancar di UI ini pokoknya mirip sama UI stok Android. Terus di UI ini juga ada beberapa bloatware, tapi bisa dihapus. Kustomisasinya ada beberapa kan. Kalau misalnya mau buka recent app, biasanya kan tombol yang dipakai itu tombol kiri atau tombol kanan, tergantung tombol backnya ada di mana. Tapi di Evercost Y2 ini yang dipencet itu malah tombol home selama beberapa saat. Jadi ini agak aneh ya, buka recent app harus pencet dulu yang lama. Terus saya mau kasih tahu fungsi dari tombol yang ada di kanan ini kan, tombol tambahannya. Ini fungsinya kalau dipencet doang sekali jadi tombol kamera. Tapi kalau dipencet lama-lama, ini bakal berfungsi sebagai sound recorder. Jadi tombol ini tuh diperuntukkan untuk akses cepat, kayak misalkan klik sekali buka kamera, klik tekan
langsung kita bisa wawancara orang kan, kayak gitu. Untuk fitur gesturnya ada kayak double tap to wake, terus ada nulis huruf di layar saat kondisi mati untuk masuk ke aplikasi tertentu. Terus ada air gesture, fungsinya buat scroll galeri, terus capture foto, dan lain-lain. Caranya cukup usap aja di sensor proximity-nya. Nggak banyak sih yang bisa saya ceritain tentang UI-nya, karena itu tadi UI-nya stok Android banget. Overall, buka tutup aplikasi di Evercost Y2 ini cepat. Di sektor performa, Y2 pakai prosesor yang sama kayak Meizu M2, yaitu MediaTek MT6735. Prosesor quad-core 64 bit ini lumayan kenceng kan, tapi udah agak lama ya. GPU-nya pakai Mali T720 MP2 dual core. RAM-nya 2GB dan memori internal 16GB. Untuk performa sehari-hari masih oke. Diajak multitasking juga masih kuat. Nah, untuk performa sehari-hari saya juga cukup kaget kan. Performanya ini cukup oke. Diajak multitasking bagus. Jarang tuh yang namanya aplikasi ketutup sendiri pas lagi pindah-pindah aplikasi. Dan performa gamingnya juga bagus. Nah, ini ada beberapa game yang saya cobain kan. Overall performanya nggak mengecewakan seperti yang saya perkirakan. Malah bisa dibilang bagus. Mungkin karena UI-nya optimal kan. Ke kamera, Y2 pakai kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel. Ada dual tone LED flashnya juga. Kamera depannya 8 megapiksel. Aplikasi kamera bawaannya stok Android banget juga. Minim fitur dan mode juga paling cuma ada HDR sama panorama. Kalau efek ada beberapa. Untuk hasil kamera belakangnya bisa dibilang lumayan untuk kondisi cukup cahaya. Kondisi low light juga lumayan sih. Jadi kamera belakangnya lumayan. Kamera belakangnya ini juga bisa rekam sampai resolusi Full HD 1080. Untuk kamera depan yang 8 megapiksel hasilnya bisa dibilang biasa aja kan. Dynamic range-nya kurang baik. Jadi kadang objek sama cahaya di belakang suka kecampur. Tapi dipakai selfie di tempat yang pas hasilnya bisa lebih baik lagi. Nah, ke fitur unggulannya yaitu baterai yang benar-benar gede banget, baterai Monster 6200 mAh. Performanya benar-benar mantap kan. Bisa tahan 2 hari dengan pemakaian ala Juragan Tecno. Jadi pokoknya baterainya benar-benar awet aja lah, saya gimana lagi ngomonginnya, benar-benar awet pokoknya. Ini baterainya benar-benar nggak bohong. HP ini juga bisa jadi power bank, caranya cukup lewat kabel OTG ya kan. Ngecasnya juga cepet kan, ada fitur quick chargingnya. Jadi dengan ukuran baterai 6200 mAh dan dicas dari kondisi baterai 14% ke 100%, memakan waktu 2 jam aja. 2 jam terus bisa dipakai 2 hari ala Juragan Tecno. Kalau ala Agan mungkin 3 hari bisa 4 hari. Saya pakai HP terus guys. Kesimpulannya, yang paling saya suka dari HP ini tentunya layarnya, performanya sama baterainya. HP ini cocok banget buat gamers atau travelers. Walaupun di iklannya itu yang digede-gedein cuman baterainya doang kan, tapi performa sama layarnya ini masih bagus banget kalau Agan pegang sendiri. Ya mungkin segini aja yang bisa saya kasih tahu tentang Evercost Y2 Power. Gimana dengan pendapat Agan? Komen di bawah, inget Gan. Kalau suka videonya jangan lupa di like. Makasih udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tecno cabut. Thank you Gan.